Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wahyu Puspitaningrum, dengan NPM 19103030006 dari Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, kelas A, Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai gerak melingkar beraturan atau GMB. Apa sih yang dimaksud dengan gerak melingkar beraturan? Gerak melingkar beraturan atau GMB yaitu gerak melingkar dengan besar kecepatan sudut tetap, di mana besar kecepatan sudut diperoleh dari hasil bagi kecepatan tangensial dengan jari-jari lintasan. Langsung saja yang dibutuhkan untuk melakukan simulasi gerak melingkar dengan aplikasi Scratch ini yaitu pertama WAN bendera, yang kemudian disusul dengan serangkaian variabel yang berupa T yaitu waktu, dan R yaitu jari-jari, di mana R-nya yaitu 120, T-nya 0, dan omega atau kecepatan sudutnya yaitu 10, lalu X0-nya 120, Y0-nya 0, dan di sini terdapat set rumus untuk X yaitu R dikalikan dengan cos, dikalikan dengan omega, dan dikalikan dengan T. Kemudian yang Y yaitu R dikalikan dengan sin, dikalikan dengan omega, dan dikalikan dengan T. Nah, selanjutnya yaitu terdapat kutu X, X-nya ke X, dan Y-nya ke Y. Kemudian terdapat R aspal, terdapat set pentu, saya gunakan ukuran 5, dan terdapat juga set pen color, dan selanjutnya yaitu terdapat repeat. Nah, di dalam repeat terdapat juga pen up, kemudian disusul dengan rumus sama seperti tadi rumusnya pada X dan Y. Pada X yaitu R dikalikan dengan cos, dikalikan dengan omega, dan dikalikan dengan T. Kemudian pada Y yaitu R atau jari-jari dikalikan dengan sin, dikalikan dengan omega, dan dikalikan dengan T. Yang kemudian disusul dengan go to X, X-nya tetap ke X dan Y-nya ke Y, dan selanjutnya terdapat change T, saya gunakan sebesar 0,3, dan yang terakhir yaitu saya gunakan pen down. Nah, rangkaian ini telah saya susun untuk keadaan normalnya. Nanti terdapat dua ketentuan, yaitu yang pertama, jika jari-jari gerak melingkar tetap dan kecepatan sudut berubah, apa yang terjadi? Kemudian yang kedua yaitu, jika kecepatan sudut gerak melingkar tetap dan jari-jari berubah, apa yang terjadi? Nah, ini merupakan keadaan normal yang saya susun untuk mengetahui pengaruh yang terjadi nanti. Selanjutnya kita praktekkan ini terlebih dahulu dan untuk melihat hasilnya. Nah, seperti itu dapat kita lihat ya. Langsung saja untuk ketentuan yang pertama yaitu, jika jari-jari gerak melingkar tetap dan kecepatan sudut berubah, apa yang terjadi? Maka di sini kita harus mengganti kecepatan sudutnya yaitu omega. Di sini dapat kita ganti diperbesar maupun diperkecil. Sebelumnya kita ganti lebih kecil yaitu 5. Nah, kita lihat hasilnya ya. Nah, dari sini dapat kita lihat ya bahwa tadi titik-titik jarak yang semula tadi kan kecepatan sudutnya 10, itu menghasilkan jarak antar titiknya itu masih terlihat. Sedangkan apabila kecepatan sudutnya kita ganti menjadi 5, maka jarak antar titik-titik tadi nyaris tidak terlihat, yaitu seperti menyambung seperti garis. Dan pergerakan dari bola ini relatif lebih lambat. Dapat kita lihat lagi.
Kemudian kita ganti apabila kecepatan sudutnya diubah lebih besar dari keadaan normalnya. Tadi kan 10 ya, kita ganti menjadi 20. Nah, kita lihat hasilnya. Dapat kita lihat di sini jarak antar titik-titiknya relatif lebih renggang ya daripada jarak antar titik-titik yang dengan kecepatan sudutnya yaitu 5 dan 10. Di sini pergerakan bolanya juga relatif lebih cepat. Seperti ini dapat kita lihat lagi. Kemudian kita masuk pada ketentuan yang kedua, yaitu jika kecepatan sudut gerak melingkar tetap dan jari-jari berubah, apa yang terjadi? Langsung saja kita kembalikan dulu ya. Tadi kan omega pada keadaan normalnya itu 10 dan sekarang kita ubah ke 10 lagi. Nah, dan jari-jarinya kita coba ubah menjadi lebih kecil terlebih dahulu, yaitu misalnya 50. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, dari situ kita lihat bahwa dengan mengubah jari-jari menjadi lebih kecil, maka jari-jari yang diperoleh pun akan lebih kecil dan pergerakan dari bola tersebut juga relatif lebih lambat. Nah, dan dari situ juga kita lihat bahwa jarak antar titik-titiknya itu semakin berdekatan hingga menyerupai garis lengkungan melingkar, yaitu seperti itu ya. Kemudian apabila kita ubah jari-jarinya menjadi lebih besar dari keadaan normalnya. Tadi kan normalnya 120. Sekarang kita ubah menjadi 150. Nah, kita lihat hasilnya. Dapat terlihat dengan jelas dari hasil yang telah kita lihat dari simulasi tersebut, yaitu dengan memperbesar jari-jari yang semula 120, kita ubah menjadi 150, maka jarak antar titik-titiknya itu semakin terlihat renggang, dan kecepatan atau pergerakan dari bola tersebut juga relatif lebih cepat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.